Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel nomor 1 YouTuber pemula. Baik teman-teman, ini masih berhubungan dengan sepinya penonton ya bagi sebagian kalangan YouTuber pemula. Dan ini juga ada beberapa pertanyaan, Bang. Bagaimana seandainya kita merubah judul itu berbahaya nggak bagi channel kita? Oke, gini teman-teman. Di Insan Tutor juga pernah dibahas, tapi di video yang mana saya juga sudah lupa karena banyak videonya. Yang pertama, seandainya ada video lamamu yang mungkin usianya sudah 1 tahun atau 2 tahun dan itu sudah tidak terbaca oleh algoritma, artinya view-nya berhenti. Itu kira-kira apa langkah yang harus selanjutnya? Langkah yang pertama adalah salin link dengan menempatkan link tersebut di deskripsi. Itu bisa dilakukan. Dulu pernah kita bahas ya, pernah. Terus apa lagi? Kalau memang kita punya subscriber, coba kita arahkan subscriber kita untuk menonton video-video tersebut sehingga terbaca lagi oleh algoritma. Itu juga bisa dilakukan. Itu juga sudah pernah kita bahas. Oke, sudah pernah kita bahas juga. Terus apakah perlu Mas dengan mengganti thumbnail, apa itu tidak berbahaya? Itu adalah salah satu langkah yang bisa dilakukan. Bahwasanya video-video yang lama yang mungkin sudah tidak terbaca lagi oleh algoritma, karena sekali lagi algoritma itu kan sistem ya. Jadi itu bisa dilakukan lagi dan itu tidak berbahaya, Atau mungkin dengan cara men-share video lamamu di tab komunitasmu. Itu boleh juga dilakukan. Artinya apa? Artinya teman-teman bisa dengan cara yang pertama, dengan menonton video lama kita, mungkin menggunakan HP lain boleh. Setelah itu meminta kepada subscriber kita untuk menonton video-video lama, itu bisa dilakukan. Atau dengan cara men-share di tab komunitas video lama kita, itu bisa dilakukan. Dengan merubah judul, apakah itu berbahaya? Tidak sama sekali. Ya. Setelah itu bisa dilakukan dengan merubah thumbnail, apakah juga itu berbahaya? Itu juga tidak sama sekali. Karena sekali lagi, Insan Tutor dari awalnya juga tidak pernah mengharamkan untuk belajar SEO, thumbnail, dan segala macam. Yang penting kan itu bisa dipadukan dengan cara kolaborasi video, sehingga videomu bisa terbaca oleh algoritma. Ya, itu adalah langkah-langkahnya. Terus apalagi Bang? Bisa dilakukan juga dengan mengunjungi ya atau membalas komen-komen di video-video awalmu. Jadi video-video yang sudah tidak terbaca oleh algoritma dan sepi, itu siapa tahu ada komentar yang belum terbalas. Makanya dari awal Insan Tutor sudah sampaikan bahwasanya membalas komentar, memberikan tanda love itu adalah penting sekali. Jadi dengan membalas komen-komen di video-video lama, ini juga akan memancing algoritma, akan memancing sinyal-sinyal sistem YouTube supaya videomu tersebut tetap mendapatkan tempat, ya, bahwasanya video tersebut masih aktif. Artinya dengan membalas kolom komentar, ada aktivitas di kolom komentar lagi, itu kan ada sesuatu lagi. Artinya video tersebut sebenarnya masih ada aktivitas. Jadi video tersebut juga akan mendapatkan sinyal baru lagi untuk direkomendasikan lagi. Sekarang pertanyaan saya, kalau kita misalnya mengunjungi channel-channel lama, mengunjungi channel kita atau membalas komentar-komentar di channel lama kita, itu artinya apa? Itu yang biasa dilakukan oleh YouTuber-YouTuber pemula. Sekarang pertanyaan saya, yang subscribernya misalnya subscribernya sudah 200.000, 300.000, belum punya admin, ada kemungkinan nggak untuk membalas itu, untuk membalas komentar-komentar lama? Kecil kemungkinan, bahkan yang ngomong pun sebenarnya tidak melakukan sama sekali. Ya, YouTuber besar yang ngomong ataupun guru YouTube manapun yang ngomong mungkin dengan harus ada aktivitas lagi dengan membalas komentar-komentar lama, mungkin juga dia tidak pernah melakukan lagi, bahkan tidak pernah sama sekali. Ya, itu sebenarnya hanya ilmu yang sebenarnya juga belajar dari beberapa kreator
bisa jadi belajar dari insan tutor, bisa jadi belajar dari kreator lain. Setelah itu diambil kesimpulannya, kesimpulannya dibikin konten sama dia. Ya. Jadi yang justru yang sering melakukan itu adalah YouTuber baru. Kalau YouTuber lama kecil kemungkinan. Ya, jadi kalau mungkin guru YouTube kayak segala macam yang bilang coba deh hidupkan lagi trafiknya dengan mengunjungi channel-channel video-video lama supaya ada komentar lagi. Sebenarnya dia juga nggak pernah melakukan, cuma belajar dari tutorial ABC, setelah itu diambil kesimpulan untuk dijadikan materi. Karena kelasnya berbayar ya. Sudah bisa diterima ya. Mudah-mudahan ada hal positif yang bisa teman-teman ambil. Dan juga mungkin ada yang menyarankan tidak dengan upload video ya. Oke, tidak dengan upload video. Pertanyaan saya, dengan mengunjungi channel-channel lama atau dengan mengunjungi kolom komentar lama, itu harapannya apa? Harapannya adalah video kita bakalan direkomendasikan oleh YouTube dan itu muncul lagi di beranda. Setelah itu, komentar yang kita balas itu tersebut atau komentar yang belum sempat kita balas di video-video lama itu akan merespon komentar. Akhirnya apa? Akhirnya ada yang satu balas komentar, yang satu nonton video lagi. Sedangkan yang balas komentar tersebut habis nonton video channel lain. Yang dibalas komentarnya juga habis berkunjung ke channel lain. Itu namanya apa? Namanya upload video juga. Jadi kadang-kadang ada yang sebenarnya pinter, tapi ada yang ya pinter sih sebenarnya ya pinter. Jadi teman-teman intinya satu aja, jangan hanya karena casing teman-teman langsung bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya oh ini loh yang benar, oh ini loh yang benar. Enggak, casingnya bisa jadi berjubah, bisa jadi berjanggut, tapi otaknya kita tidak pernah tahu ya kan. Faktanya juga buktinya yang sama-sama belajar di insan tutor yang monet juga banyak yang sekarang berpenghasilan bahkan selama 1 tahun monet dan sudah berpenghasilan di gaji pertama 4-5 juta juga banyak. Dan banyak juga yang mungkin belum gajian juga banyak-banyak. Yang penting adalah teman-teman bisa memposisikan teman-teman, ilmu boleh di mana saja diambil. Yang penting jangan hanya casing yang mungkin pakai jubah segede ban Vespa, tapi belum tentu juga otak dan hatinya itu akan lurus juga. Kadang-kadang pasti ada juga kelemahannya. Jadi ambil positifnya, buang negatifnya ya. Jangan sampai hanya karena casing teman-teman juga berapa banyak yang gara-gara casing setelah itu teman-teman tertipu juga ya, banyak sekali. Jadi kalau kita ngomongin masalah kolaborasi video atau upload video, itu semua orang pasti pernah melakukan. Iya, semua orang pasti pernah melakukan karena habis nonton channelnya si A, si B, termasuk berkunjung ke channel-channel yang lama, berkunjung atau membalas komentar-komentar di channel lama dengan harapan channel kita akan dilirik lagi oleh rekomendasi. Itu sebenarnya juga mengkolaborasikan videomu dengan channel-channel lama ya. Cuma mungkin antara nggak paham, nggak ngerti, atau mungkin di dalam hatinya masih berselimut surban dan dengki, kita juga nggak tahu. Tapi yang jelas intinya adalah teman-teman harus bisa menerima ilmu itu dari dari channel ABC. Yang penting adalah ambil positifnya, buang negatifnya, terapkan di channelmu, dan saya yakin channelmu akan berkembang ya seiring dengan berjalannya waktu. Jadi intinya itu adalah cara-cara bagaimana supaya videomu itu bisa mendapatkan rekomendasi dan dilirik lagi oleh YouTube. Ganti thumbnail bisa, ganti judul bisa, ambil link, share di tab komunitas lagi bisa. Atau mungkin kalau memang perlu tambahan SEO yang metode-metode itu mungkin mau ditambahkan, ya monggo silahkan dicoba. Tapi pesan saya satu, jangan memandang seseorang ya hanya dari casingnya. Boleh casingnya bersorban, berjenggot, tetapi bro, saya berkumpul dengan orang bersorban, berjenggot itu bukan hanya setahun 2 tahun. Bahkan saya pernah menjadi bagian dari keluarga bersorban, berjenggot. Tapi sekali lagi, kalau sudah berhubungan dengan materi, sebenarnya cara berpikirnya sama. Sama gimana bang? Sama-sama licik ya. Jangan sampai gara-gara itu ya. Yang penting tetap berpikir positif. Saya selalu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.